Saya nggak tahu saya kuat atau nggak hidup dalam lilitan hutang yang katanya hidupnya nggak tenang, katanya gitu, tapi walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau share tentang buat orang-orang yang pemain quantity. Jadi kalau Anda di sini seller yang main quantity, yang kalau kita sederhanakan yaitu ya untung tipis tapi banyak. Itu main quantity. Jadi hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Untungnya tuh really untung atau enggak? Jangan-jangan untungnya di dashboard. Nah, karena saya melihat at least mungkin dua kali lah, dua kali orang yang main quantity itu memang kesulitan cash flow. Jadinya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Kontrabon sana, kontrabon sini, hutang sana, hutang sini, hutang. Saya sih alhamdulillah sejauh ini saya belum belum pernah hidup dalam lilitan hutang, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Dulu pernah sekali sekali saya waktu awal bisnis saya beli kamera, saya nyicil pakai kartu kredit. Setelah itu alhamdulillah belum pernah lagi, qadarullah. Saya nggak tahu saya kuat atau nggak hidup dalam lilitan hutang yang katanya hidupnya nggak tenang, katanya gitu, tapi walau alam. Jadi yang untung tipis tapi banyak, hati-hati, betulan untung atau enggak. Dan liquid nggak? Nah itu, liquid nggak? Jadi apalagi jualannya di Shopee, di TikTok itu kan sistemnya escrow ya. Escrow alias kalau teman-teman kirim hari ini uangnya cair mungkin 2 minggu ke depan. Belum yang COD gagal, belum yang lain sebagainya. Hati-hati, itu kudu dihitung. Kudu dihitung, teman-teman. Kudu dihitung. Bener nggak? Jadi jangan sampai paketnya banyak betul, dashboardnya cantik betul. Kalau lihat dashboard memang memang omsetnya besar, untungnya ada, tapi uangnya nggak ada. Nah itu hati-hati betul. Hati-hati soal likuiditasnya teman-teman. Saya nggak mendiskreditkan orang yang berhutang, ya silahkan aja. Hutang cuman kalau terus-terusan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, saya tidak membayangkan diri saya dalam posisi itu. Jujur aja. Mungkin saya bakal stres atau gimana. Cuman kalau berhutang, kalau kita lihat secara bisnis secara umum itu bagus loh teman-teman. Karena kalau dengan berhutang, kita punya uang segar misalkan, asalkan bisnisnya bagus. Biasanya kalau berhutang untuk stok itu bagus, tapi kalau berhutang untuk marketing biasanya jelek. Biasanya aneh. Kalau berhutang untuk endorse, berhutang untuk apa, tapi kalau berhutang untuk inventory biasanya bagus karena sudah market fit. Jadi kemana-mana. Baik lagi, untuk para pemain quantity, saran saya hati-hati betul. Saya nyaranin dua solusi. Pertama, dana cepat. Ini terlepas dari ini haram atau tidak, ini masalah masalah batin masing-masing. Tapi dengar-dengar katanya dana cepat ngebantu banget. Katanya baru baru kita packing langsung dana udah cair di sorenya. Itu mungkin jadi solusi. Saya belum pernah pakai. Terus yang kedua, cari dropshipper aja. Saran saya sih kayak gitu. Kalau dropshipper, suruh bayar kontan. Jadi nggak apa-apa untung tipis, tapi kontan. Dan Anda juga tetap jualan dengan harga sopan. Misalkan Anda jualannya tadi, misalkan fashion muslim, gamis misalkan. Atau jilbab deh, jilbab. Ya Anda cari dropshipper aja. Harganya murahin aja. Untungnya 1.000 perak per pieces. Ini masih realistis kalau teman-teman jadi supplier. Tapi kalau teman-teman jualan di Shopee 1.000 perak per pieces, puyeng pasti karena likuiditasnya tadi. Nah, kalau jadi supplier, katakanlah teman-teman untungnya cuma 1.000 perak per pieces, ya, mewajibkan supply apa si dropshipper bayarnya kontan. Udah dikirim langsung bayar. Jadi I don't care udah cair atau belum dari si customer si dropshipper, nggak usah peduliin, yang jelas langsung tagihin. Itu jadinya liquid, uangnya muter. Oh, itu ini baru real main quantity karena liquid. 1.000 ya nggak apa-apa, tapi masuk terus, muter terus daripada di Shopee kita ngirim sekarang baru cair dua minggu kemudian di TikTok apalagi barangnya entah kemana nggak cair-cair, belum lagi returannya. Itu membuat likuiditas bisnis kita jadi rendah sekali. Jadinya saran saya tadi ada dua sarannya, dana cepat sama cari dropshipper. Dropshipper yang untuk Anda supply dan bayarnya kontan. Nah, buat teman-teman yang mau jadi dropshipper, jadi saya sama Mas Sony kan bikin bootcamp ternak toko. Jadi kita pembelajaran berkelanjutan ya, berkelanjutan beda sama kelas. Kalau kelas tuh sekali datang terus grup support via WhatsApp dan dibalasnya juga susah. Saya juga ada grup support WhatsApp kelas berbayar. Aduh, bingung saya membalasnya seperti apa karena terlalu banyak pertanyaannya. Puyeng. Tapi kalau bootcamp kita tiap minggu jumpa via Zoom. Ada modul-modulnya kita belajar. E-course lain juga ada yang modulnya sampai 12 misalkan, tapi dijejelin sendiri. Kalau bootcamp enggak. Jadi modulnya ada 8 kalau saya sama Mas Sony dan kita tiap pekan itu jumpa via Zoom. Alhamdulillah per video ini dibuat udah sampai batch 7. Kalau teman-teman mau join cek aja di ganirozaki.com. Karena kenapa dropshipper? Karena kalau teman-teman main ternak toko, next levelnya itu memang dropship. Jadi katakanlah ternak toko nih teman-teman punya jualan jilbab tadi, oke diternakin jadi 20 toko. Terus setelah itu teman-teman akan merasa ada limit, oh ada peluang lain nih. Ya udah bikin toko baru aja jualan itu. Jadi ngebuka cakrawala banget sih. Jadi horizonnya itu jadi luas. Jadi mau jualan apa juga bisa. Ah,
Itu aja teman-teman tipsnya, dan tadi promonya cek di gandirozaki.com buat teman-teman yang mau join sindikat dropship, mau jadi dropship yang tadi namanya sindikat dropship ya. Jadi join bootcamp dulu, lalu jadi member sindikat dropship. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.